titip di warung nggak laku. Karena warungnya masih di seputaran kampung gitu. juga. Karena orang-orang situ kan tahu ikan ini nggak dimanfaatkan. Wah, saya taunya ikan itu jadi pakan bebek. Kayak gitu kan. Aduh gimana ya? Ada yang ngasih tahu, ya kalau memang nggak mau karena tahu ikan ini, jualannya ke orang yang nggak tahu. Iya juga ya. Saya jual ke mana? Ke Bandung, kota sebelah kan, Cianjur sebelahnya Bandung. Akhirnya, dan Bandung adalah kota wisata lah, kota besar kan. Jadi pakai motor tuh titip-titip di toko oleh-oleh. Itu belum punya anak buah, masih sendiri kan? Masih sendiri ya? Sendiri titip. Ada memang banyak banget sih tantangannya. Di titip itu kan padahal ya, anggapan saya tuh kan cuma nitip doang nih. Laku dibayar, nggak laku ya udah. Gitu. Iya. Tapi ternyata nggak sesimpel itu, Kang, dunia itu. Mereka juga nggak mau. Mereka nggak mau. Apaan sih nih? Menu-menuhin rak aja nggak bakalan laku gitu. Saya kalau misalkan memegang gengsi atau gua kan anak kuliah lulus IPB, terus pernah kerja gitu kan. Nawarin ini ditolak sama penjaga toko yang saya kira juga mungkin SMA juga lulus atau nggak tahu gitu. Tapi kalau itu emosi, mungkin emosi. Tapi karena memang dunia usaha ini keras, dunia kerja ini keras. Jadi akhirnya ya udah saya terima aja. Itu jadikan pelajaran. Sayanya yang kurang cara menawarkan. Akhirnya gimana cara menawarkan yang baik? Gimana supaya mau diterima? Akhirnya setiap perjalanan itu banyak banget pelajaran bisnis yang saya nggak tahu teorinya, tapi saya alami di lapangan. Di lapangan. Iya, karena kan saya nggak belajar bisnis gitu. Iya. Jadi di lapangan dapet. Gini loh cara masuknya. Akhirnya ketika titip di oleh-oleh, ada yang beli 1, 2, dan ternyata yang beli itu orang-orang Jabodetabek yang liburan ke Bandung. Itu di titipnya di sepanjang jalan apa emang di outlet yang jualan oleh-oleh? Oleh-oleh yang bagus, oleh-oleh yang pinggir jalan kayak ngemper kan ada jual peyem gitu kalau jualan. Semuanya dimasukin kan. Jadi kalau nolak bukan bisa jadi yang jualan nggak bagus juga tetap aja nolak ya. Nolak gitu. Apalagi yang outletnya bagus udah pasti nolak, tapi ya nyoba aja gitu. Kadang gitu tuh takut gitu. Dan ada juga outlet yang bagus mau aja kok nerima. Iya. Kadang kita takut, kita kan kucel gitu kan masuk ke sana gitu. Ayo hajar aja gitu. Tapi di saat bikin jualan itu kemasan segala macam pasti belum ada izin. Belum. Awal belum. Yang penting nggak ngerti. Yang penting jualan ya. Pas jualan di oleh-oleh di situ harus syaratnya ini kalau misalkan mau dititip di sini harus ada izin PIRT kata dia. Apaan tuh gitu kan nggak ngerti juga. Harus ngurus ke sini. Nah, selama perjalanan bisnis itu saya tuh banyak sekali ilmu yang didapatkan di jalanan, Kang. Banyak banget orang tuh yang ngasih ilmu cuma-cuma ke saya gitu. Dia tadi ini kasihan, ini harus dikasihanin nih, kasih tahu caranya, ketemu ini dikasih tahu caranya. Dan yang paling ilmu yang paling berharga adalah mendengarkan sih. Iya. Kalau kita, gua udah jago nih lulusan IPB. Udah pasti nih orang juga akan ada gap kan. Tapi kalau dari awal ini anak kampung yang baru belajar jualan, jadi orang tuh mau ngasih tahu gitu. Ya karena kan pedagang itu sebetulnya ya yang udah pengalaman kan. Jadi udah punya pengalaman jualan sekian tahun, ya pasti juga membandingkan produk A, B, C, D kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau didengar dari informasi atau ilmu dari mereka bisa diserap, malah itu akan lebih baik kan. Jadi kemasannya harus kayak gini. Akhirnya udah kita ikut. Kan kemasannya fotokopian tuh. Jangan fotokopian lah, berwarna dikit. Oke, cari printan yang berwarna, ganti kemasan gitu. Terus di situ saya cantumin ada nomor HP. Jadi ketika ada konsumen yang beli, dia mau beli lagi, ngubungin gitu. Akhirnya dari situ karena banyak orang-orang Jabodetabek, mereka langsung ngubungin ke saya. Akhirnya bikin website gratisan. Jadi titip jual bikin website gratisan. Biar orang bisa lihat produknya. Ya, posting di media sosial. Dulu awal-awal berapa jenis dibuat? 2 aja, original pedas, pedas gitu aja. Nah, dari situ ketika kita udah mulai jualan di online, di Facebook, orang banyak ada yang mau, akhirnya kan ada namanya itu sistem logistik. Kita harus kirim lewat perusahaan-perusahaan logistik, ada pos, ada JNE, ada segala macam lagi. Antar ke sana. Nah, dari sana ada juga ternyata orang yang, Kang, saya bisa jualin lagi nggak gitu. Karena tetangga-tetangga mau nih gitu kan. Jadi reseller. Apa itu reseller? Cari tahu apa itu reseller. Jadi bener-bener
belajar itu otodidak gitu. Apa itu resell? Oh harus gini. Oh berarti kalau misalnya gitu harganya diturunin. Saya nggak ada untungnya gitu. Oh berarti harus namanya tuh pricing strategi lah kalau sekarang tuh istilahnya tuh. Ada harga berjenjang gitu kan. Akhirnya belajar, direvisi lagi harganya dan lain-lain kayak gitu. Jadi dari awal jualan harganya udah kan sekarang berapa harga retailnya? Harganya 10.000. 10.000. Awal jualan? Awal jualan tuh kemasan juga biasa juga isinya juga beda-beda Kang. Ada yang kemasannya kecil, ada kemasan besar. Kayak gitu. Dan yang menarik tuh gini, dulu pernah kemasannya tuh 150 gram. Iya. Harganya itu 20.000. 20.000. Harganya 20 kemasan biasa. Iya. Nah, terus ada yang bilang oh ini kemahalan katanya tuh. Apakah saya harus kurangin ya? Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan targetnya adalah kalangan menengah, orang-orang kota, mendingan dimahalin sekalian. Tapi strateginya dikurangin isinya. Oh ya udah, itu 150 gram 20.000. Saya bikin 50 gram 10.000. Murahan mana Kang? Ya murahan yang banyak kan? Murahan yang banyak kan? Iya. Tapi ternyata psikologis konsumen tuh nggak gitu. Orang menganggapnya ini yang lebih murah. Karena yang dihitung nominal. Harganya lebih murah. Wah, ini kan kayaknya saya nggak dapet kalau di pelajaran-pelajaran ekonomi mungkin nggak kayak gitu ya. Makin murah ya makin banyak pembelian. Tapi ketika ini dimahalin malah makin banyak. Tapi Kang saya penasaran ini. Ya, tadinya saya mau buka selesai acara. Tapi ini saya buka ya, Sobat Kamus. Ya kita tes, kita coba. Ya kita. Dan ternyata juga. Tapi apa sih yang membuat produk ini disukai, Kang? Apakah ya kemasannya oke, bagus ya. Kandungan gizinya gimana? Nah, betul. Nah, tadi karena yang kita target itu kalangan menengah, orang-orang kota itu, mereka itu pertama nggak mau beli yang murah-murah gitu, karena khawatir oh ini produknya murahan kayak gitu. Ini orisinil ya? Itu yang pedas. Yang pedas ya. Yang pedas. Tapi nggak terlalu dari pedas. Sisi aromanya sih saya suka ya. Maksudnya wangi ikan goreng. Kita coba. Siapa tahu jadi rasa jamur. Enak kan? Ada rasa-rasa jamurnya ya. Pedasnya juga dapet. Tapi rasa ikannya juga masih ada. Iya. Nah itu akhirnya bisa dibuat cemilan maupun lauk makan gitu. Apalagi kan anak-anak kecil itu, karena market kita anak-anak kecil. Ini buat anak kecil paling cocok. Iya. Kan? Karena anak kecil itu kan sukanya yang kriuk-kriuk, gitu kan. Dan mereka malas makannya pilih-pilih lah. Iya. Tapi kalau ini nasi sama ini aja ditaburin. Orang tuanya praktis gitu, harus masak. Anaknya suka gitu. Karena tapi tadi yang dibahas kan kandungan yang paling tinggi ini protein. Iya, protein dan kalsium. Nah, dibanding produk susu gimana? Nah, akhirnya kan kita itu pakai buat gimmick-gimmick marketing lah Kang, supaya si konsumen kita itu akhirnya tahu, akhirnya mau beli produk kita gimana caranya gitu kan. Akhirnya kita buat komparasi gitu. Jadi kalau misalkan kita hasil uji labnya itu gitu kan, satu gelas susu itu kandungan kalsiumnya itu 200 mg. Iya. 200 mg, dan itu digadang-gadang susu itu adalah sumber kalsium terbaik gitu kan, sumber kalsium tertinggi. Tapi ternyata setelah ini dicek untuk 100 gram ini, 100 gram kandungan kalsium itu 2000 mg. Artinya 10 kali lipat. 10 kali lipat dari produk susu ya. Karena ini 50 gitu, jadi 1.000. Jadi satu bungkus ini setara dengan 5 gelas susu. Nah, ketika dijambrengin kayak gitu, harganya 10.000, susu kalau 5 misalkan jadi 50.000. Orang lebih milih ini, lebih murah, lebih praktis gitu. Dan ini juga pasti kalau anak kecil kan nambah nafsu makan. Betul. Jadi susah makan nasi, tercampur ini lebih enak kan. Makanya warnanya juga kuning, ngejreng kayak gini ya, disesuaikan dengan prosesnya gimana Kang? Jadi kan tadi susah jualan, mulai dapat ilmu. Kan kalau kita lihat sekarang kan pasti kan berproses. Kalau ini Sobat Kamus lihat semua nggak di awal kucuk-kucuk jadi produk yang bagus gini kan, pasti juga butuh proses semua. Ini ide dari mana? Brandnya si Petek, milih warna ada kuning, ada putih. Ini gimana Kang? Ya, si Petek itu juga kan ya pas awal kita jual ini apa namanya nih? Karena ikannya itu ikan petek. Yaudah, namanya emang ikan petek ya? Ikan petek. Ya udahlah si petek. Ya udah. Jadi dari awal itu ketika didaftarkan yang legalitas itu, apa ya mikir nama susah lagi.
ya udahlah disipam si Petek gitu. Tapi akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah terus awalnya juga nggak langsung kayak gini Kang. Awalnya kemasan plastik, pakai fotokopian, terus pakai label berwarna. Lama-kelamaan kan konsumen kita tuh ternyata banyak kan anak-anak. Nah banyak yang situ kalau misalnya anak-anak tuh cari yang warna-warna ngejreng kayak gitu. Dan ada gambar ikannya segala. Jadi ya disesuaikan lah dengan apa namanya target market. Terus setelah itu muncul lagi varian-varian yang lain. Kalau ini akibat setelah terjadinya pandemi itu baru muncul produk-produk yang lain kayak gitu. Nah, pertama ini ngetren tahun berapa, Kang? Dan faktor apa? 2016 awal-awal ya. Tapi belum kayak gini juga. Masih kemasan kertas gitu. Nah, itu pertamanya itu pas diundang Kick Andy. Kick Andy. Kok bisa kucuk-kucuk yang tahu? Awalnya memang ketika saya pertama bikin website Kang, terus bikin di media sosial, karena kalau kitanya nggak aktif, orang nggak bakalan tahu siapa kita kan. Nah dan pertama juga kalau cuman jualan ikan goreng gitu, that's it, nggak menarik gitu. Harus ada cerita nih di balik story ini gitu. Apa sih yang menarik? Oh ternyata kita buat apa ya yang kira-kira menarik. Saya buat tagline itu, ikan terbuang menjadi sumber uang bagi masyarakat sekitar. Nah ternyata itu menarik si kisah-kisah itu karena dari kuliah itu sering bikin artikel itu kan kepake juga akhirnya. Ikan terbang jadi sumber uang. Nah saya bikin bahwa sejarah ikan tadi si Petek ini terus kondisi masyarakat yang di pinggir danau banyak yang masih miskin gitu padahal di sana potensinya ada gitu kan dan lain-lain lah. Nah akhirnya mulai dari media online ngeliput gitu. Terus akhirnya pertama kali CNN Indonesia ngeliput ke sana, dikasih tahu cara packaging yang bagus segala macam. Nah, si CNN ini yang ngasih info ya. Iya, ngajarin si orang-orang kru filmnya tuh ngajarin. Ya tadi orang tuh kayaknya tuh baik banget sama saya gitu. Mau ngajarin ini. Nah, terus akhirnya karena banyak di liputan sana sini termasuk media termasuk TV akhirnya mungkin ya orang timnya Kick Andy riset mungkin di internet. Ke situ. Ya dari situ akhirnya dihubungin kita dari Kick Andy mau liputan akhirnya dari situ karena mungkin exposure-nya juga besar ya waktu itu Metro TV Kick Andy dari sana mulai booming dan bahkan infonya itu si liputan saya itu 2 kali ditayangin. Kalau yang lain kan sekali itu. Oh, di Kick Andy-nya. Di Kick Andy itu 2 kali ditayangin. Karena kalau nggak salah tuh minggu ini ditayangin, minggu depannya itu ada masalah, ada apa gitu akhirnya narasumber atau segala macam akhirnya ditayangin yang minggu sebelumnya akhirnya makin meledak lagi gitu exposure-nya. Dan di tahun berikutnya di 2017-nya Kick Andy itu setiap tahun tuh dari 1 tahun narasumber itu dipilih yang terbaik. 10 yang terbaik gitu, yang paling inspiratif. Nah, kepilih juga di 2017. Itu di 2017-nya dapat anugerah Kick Andy Hero untuk kategori anak muda kayak gitu. Oh, wah keren. Gitu. Ini sangat terinspirasi buat sobat Kang Mus ya. Jadi yang tadinya nggak punya ide tapi ngelihat potensi di daerahnya ada, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini secara otomatis kan dengan bikin bisnis gini yang masyarakat seputaran situ juga akan memanfaatkan ikan ini kan? Ya, sekarang juga udah mulai banyak yang memanfaatkan. Dan yang membuat saya gimana kan gini, banyak tuh, Kang, kalau misalkan kayak gitu nanti banyak pesaing dong. Ih, justru kata saya, kalau ada orang yang ngikutin saya seneng Kang. Karena tujuan awal bisnis emang buat memberdayakan masyarakat kan. Kalau ternyata mereka bisa bikin usaha sendiri, ya justru bagus gitu. Justru bagus. Dan yang paling membahagiakan adalah ternyata ketika itu diliput media senasional, ternyata banyak yang suka DM ke Instagram, bahkan ada yang langsung ke Kang, saya terinspirasi dari Akang. Akhirnya saya memanfaatkan batok kelapa jadi ini. Yang ada di daerah masing-masing. Jadi banyak tuh anak-anak muda sekarang yang mulai melirik, balik lagi ke daerahnya, melihat potensinya. Yang tadi dari dulu zaman baheula orang desa itu menganggap itu biasa. Tapi karena orang-orang yang sudah ada pengalaman di kota ketika balik lagi ke desa akan jadi peluang gitu. Dan itu semua sih Pak sangat bagus ya. Sangat bagus. Dapat ilmu dari luar, cari potensi di daerah, itu bisa dikembangkan kan. Tinggal
Yang penting kan cara menjual kan. Kayak ini Betul. dari sisi kandungan protein dan lain-lain kan oke, bagus. Tapi kalau ini tidak dikemas dengan baik, tidak dipasarkan dengan baik, tetap aja ini akan jadi produk yang tidak laku kan. Iya, betul. Dan cara menjual juga tidak harus di daerah kita. Betul. Ya mungkin kalau misalnya di awal jualan kenapa susah jual? Ya jualan orang di kampung situ ngapain? Ya, orang bisa ngambil sendiri kan. Betul. Dan ikannya juga mungkin berlimpah juga kan. Ya. Nah, ini makanya juga, kalaupun anak-anak muda nih, misalnya sobat Kang Mus mau mulai bisnis, ketika di desa nggak harus kita jualan di kota. Justru saya punya prinsip bisnisnya di desa, jualannya di kota gitu. Iya. Kenapa? Karena market di kota itu yang lebih besar daripada market di desa. Kayak gitu. Dan sekarang juga tidak harus berpikir tiap hari kita ke kota jualan ya. Online lah. Sekarang udah ada online. Sekarang udah main di online juga. Online pas apa? Tapi benar, sebelum ke sana jadi hikmah bisnis ini berkembang, jadi dapat pacar, dapat istri. Ya, tapi akhirnya kan karena kalau istri kan di kampus dulu pernah pernah satu organisasi. Iya. Tapi udah akhirnya lama nggak ketemu lagi. Ketemu lagi. Saya udah jadi pengusaha ini, mau nggak gitu. Ya awal juga belum sukses inilah, maksudnya ya, udah pendapatan lah dari pendapatan, ini. beraniin diri, datengin orang tuanya. Jadi tahun berapa itu nikah? 2016. Dan ketika ngelamar itu, yang pertama ditanyakan tuh masih sama orang tuanya, masih ada kesempatan kan untuk jadi PNS? Tetap gitu, maksudnya suruh nyoba gitu, suruh nyoba PNS. Kata saya enggak. Tapi diterima juga sama orang tuanya. Alhamdulillah menerima orang kayak saya ingin. Itu 2016. Nah, tapi bisnisnya juga udah mulai berkembang di 2016. Ya, mulai kelihatan sih di 2016. Dan 2017 udah mulai masuk media nasional lah ya, Kick Andy dan lain-lain. Nah, terus bagaimana menghadapi bisnis di tahun 2019, 2021 ini masa-masa pandemi? Ya, di masa-masa pandemi itu 2020 awal lah mulai kerasa di Indonesia kan ya. Nah itu juga awalnya karena sebagian kita titip di toko oleh-oleh, kita juga titip di warung-warung, toko-toko retail-retail yang kecil gitu di berbagai kota. Itu kena dampaknya juga, Kang. Wah ini udah kita benar-benar selesai nih. Karena kan pemberitaan di media-media yang paling terkena imbas pariwisata, transportasi, dan kuliner gitu. Itu di mana-mana itu. Karena tutup kan? Karena tutup. Waduh, udah gimana gitu. Nah, untungnya kita sudah mulai punya mitra reseller online gitu. Oleh kita kembangkan online-nya lah. Oke. Biasanya Kang, kita kalau di bulan-bulan sebelum pandemi itu, sebulan itu kita dapat 100 reseller baru. Jadi orang yang mau jadi itu udah bicara nasional ya? Udah nasional ya. Nah, ketika pandemi kita mulai masif jualannya promosinya online gitu di Facebook, di Instagram gitu kan. Mulai masif iklan di online. Ternyata setelah pandemi itu yang tadinya 100 naik 10 kali lipat jadi 1.000-1.500 orang per bulan. Per bulan. Reseller baru gitu. Wah. Makin meningkat sampai akhirnya di 2022-an itu 23 ribuan lebih lah, atau 25 ribuan. Ya mungkin masyarakat juga kan pasti mencari produk yang kandungan gizinya bagus gitu kan. Terus dari sisi higienis dan lain-lain ya. Nah, setelah kita evaluasi, banyak orang gulung tikar ketika pandemi, tapi banyak juga yang bertahan juga. Ada juga yang bertahan. Tapi untuk kasus si Petek sendiri, setelah dipelajari ada 3 nih. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Pertama dari segi produknya, Kang. Produk kita itu lauk makan praktis. Di saat orang harus tadinya beli ke restoran, tutup, beli kemana-mana tutup, orang pengen di rumah. Ternyata orang juga nggak banyak orang Indonesia yang bisa masak gitu. Pengen yang praktis. Produk kita cocok banget. Yang kedua, produk kita praktis. Yang lain juga ada yang praktis, tapi produk kita bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kayak bakso itu praktis, nugget praktis, tapi nggak bisa dikirim seluruh Indonesia gitu. Karena ini kan ini bisa expirednya berapa tahun? Setahun ya. Yang ketiga, ketika pandemi banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan. Penghasilannya berkurang, kebutuhannya bertambah kan? Nah, banyak orang yang mencari penghasilan tambahan jadi reseller. Itu peluang banget gitu, reseller produk yang saat itu dibutuhkan. Selain produk-produk kesehatan ya, kayak hand sanitizer, terus masker. Nah, produk kita itu sangat dibutuhkan ketika pandemi. Jadi
berudulah orang pada pengen jadi reseller. Jadi otomatis penjualan dan bisnis itu juga growth. Dan yang pasti sih masa pandemi kan orang butuh makanan di rumah. Kan masa-masa kan nyetok makanan banyak kan. Jadi nyetok ini yang paling aman karena kadaluarsanya panjang. Dan praktis. Ada nasi, ada ini udah bisa jadi makan siang, makan malam kan. Betul. Wah, keren Kang. Terus inovasinya apa lagi ini selain ini? Nah, setelah pandemi banyak UKM yang kolaps kan. Kita tergabung ke berbagai grup usaha-usaha termasuk usaha perikanan. Itu tuh banyak yang mesin ini dijual. Usaha saya bangkrut, saya mau jual aset ini. Saya miris banget gitu ya. Karena apa? Mereka nggak bisa jualan karena ternyata Kang sehebat apapun informasi sekarang, secanggih apapun informasi yang sekarang, kalau kita ke grassroots, ke masyarakat bawah itu, yang pelaku UKM itu adalah ibu-ibu sudah sepuh, bapak-bapak sudah sepuh, sangat sulit untuk melek teknologi gitu. Itu kondisinya real di lapangan kayak gitu. Nah artinya, wah kalau misalnya kayak gitu, padahal produknya enak. Udah kita bantu aja jualan, karena kita sudah punya masa reseller, kita sudah punya pasar, kita bantu deh jualan gitu. Produk-produk itu produk yang lain, UKM-UKM yang lain. Akhirnya ada UKM Abon di Pacitan. Daripada gulung tikar, kirim aja produknya ke kita bantu jualan. Oh, tetap di brandnya si Petek juga ya? Awalnya belum. Awalnya pakai brandnya dia. Kita bantu jualin ke reseller, ke konsumen. Ketika dijual, reseller itu mempertanyakan, kok ini produknya bukan si Petek, saya kan resellernya si Petek gitu kan. Orang juga nggak mau beli, karena mereka pengennya si Petek. Ternyata si Petek ini jadi satu brand ya, bukan brand cuma nama produk, tapi udah jadi brand gitu di mata reseller kita ya. Gitu. Oh ya udahlah, kita repack aja, kita izin ke yang pelaku usaha itu, mau nggak kita bantu tapi brandnya pakai brand si Petek? Ya mau, karena itu adalah solusi yang paling konkret menurut saya untuk membantu UKM. Kalau hanya sekedar platform online, ya mereka bisa tayang tapi nggak bisa jualan. Karena yang penting kan mereka punya produk, bagaimana produk ini bisa terjual. Mereka produksi kita langsung beli, itu mereka udah seneng banget gitu. Karena kalau mereka mikirin jualan online ya udah lama lagi gitu. Akhirnya kita bawa ke sini, kita repack gitu kan. Akhirnya kita pakailah brand si Petek gitu. Kayak gitu, dan dari situ mulai meningkat. Bahkan si UKM yang tadi sebelumnya dibandingkan pandemi itu sekarang lebih banyak produksinya gitu. Karena dibantu pemasaran sama kita. Dan dari situ bukan cuma abon, ada teri dari Madura, ada ikan roa dari Manado kita buat. Sekarang udah punya berapa produk? Ada 6 ya untuk yang produk UKM yang lainnya ada 6. Jadi keren banget. Nah, artinya menariknya gini Kang, ternyata ketika kita punya niat ingin memberdayakan desa saya gitu. Ternyata Allah kasih lebih nih gitu kan. Malah kita diberi kesempatan untuk bisa memberdayakan desa-desa yang ada di yang lainnya, dan bahkan potensi ikan ini menurut saya masih sangat besar gitu. Belum ada ikan asin, ikan pinang segala macam itu kalau kita kemas dengan baik, mudah-mudahan bisa. Yang penting kan kemasannya bagus, pemasarannya baik. Pendekatan dengan reseller juga bagus kan. Berapa reseller sekarang yang? 20-an lebih lah, 20 ribuan. 20-an ribu ya. Terus binaan dari Mitra yang di Cianjur itu ada 20-an. 20-an. Wah, keren. Karyawan total 50. Wah, top banget. Jadi memang masa pandemi kemarin juga Indonesia bisa bertahan ya, bahasanya ya bisa bertahan ya, karena apa? Karena UMKM. Bisa kebayang kemarin kan berapa juta UMKM di kita. Kalau yang yang bawah juga hancur, ya mungkin karena ekonomi ke menengah atas udah babak belur semua kan. Tapi UMKM kita masih bisa bertahan, bisa hidup, bisa bangkit, dan ini yang bisa membuat recovery kita terhadap pandemi itu kan lebih baik, lebih cepat ya dari perkiraan sebelumnya. Nah, setelah pandemi sendiri gimana proses permintaan terhadap si Petek ini, Kang? Masih bagus? Masih bagus, tapi mungkin untuk reseller-resellernya semakin berkurang. Karena apa? Lowongan pekerjaan sudah mulai dibuka kembali gitu kan. Orang yang tadinya di PHK sekarang jadi kerja lagi. Jadi memang sistem kemitraan resellernya ini nggak terlalu bagus seperti sebelumnya gitu. Akhirnya tetap kita juga
harus berupaya untuk mencari saluran distribusi penjualan yang lainnya. Yeah. Nah, yang menarik sekarang kita lagi pelajari TikTok. Oke, kan jualan juga di TikTok kan. Ya, sekarang. jualan di TikTok gitu kan. Ya udah kita pelajari gitu. Akhirnya gimana sih kita bisa berjualan lewat TikTok yang awalnya kan kita taunya TikTok cuma buat joget-joget gitu kan. Teman-teman Kang bikin akun, ya udah akhirnya saya bikin akun, terus juga official si Petek juga bikin akun, kita coba live TikTok, kita buat konten-konten untuk jualan gitu. Dan setelah kita pelajari, baru 2 bulan kita masuk ke TikTok, kita langsung jadi produk trending nomor 1 untuk kategori snack di TikTok Indonesia. Ya artinya tadi karena karena kita bisnis itu harus kreatif gitu. Walaupun kita skalanya UKM gitu, kita pelajari seperti apa sih, jangan asal bikin konten doang gitu, jangan asal posting doang, kita harus pelajari kontennya seperti apa yang menarik. Orang tuh sukanya konten yang kayak gimana, ajakannya kayak gimana, orang mau beli kayak gimana kayak gitu. Jadi itu yang kita pelajari gitu. Jadi walaupun konsepnya itu kan kita memberdayakan masyarakat desa, hampir semua yang di Cianjur itu ibu-ibu yang kerja. Tapi yang di sini di Bogor, kita punya kantor di Bogor, itu anak-anak muda semua. Yang tiap hari main TikTokan, main Facebookan, main Instagram. Yang harusnya iseng-iseng itu kan bisa dijadiin buat bisnis kan, buat menghasilkan, buat jualan. Nah, tapi yang lebih menarik sebetulnya ini kan jadi memberi inspirasi buat anak-anak muda daerah lain yang tadi kita bahas kan. Jadi potensi di daerah semuanya punya potensi. Ya tinggal gimana potensi ini bisa digali kan. Bisa digali dan bisa dijadikan satu produk yang menghasilkan. Yang pasti di saat produk ini diterima masyarakat, kan ini jadi kebanggaan dari daerah tersebut juga kan. Pasti ini juga mungkin orang yang ke Cianjur misalnya, ya ini kan jadi pusat jadi oleh-oleh Cianjur kan, yang tadinya nggak kepikiran, tadi sampah jadi oleh-oleh. Wah, keren Kang. Nah, kan udah sukses usaha, udah keluarga. Gimana respon orang tua? Alhamdulillah. Dari perjuangan sampai akhirnya bisa diliput media sampai sekarang tuh, alhamdulillah orang tua sekarang, ya tadi tahun pertama aja udah oke, akhirnya udah dukung penuh. Memang ibu itu adalah orang yang paling nentang sekaligus orang yang paling mendukung, Kang. Jadi walaupun dia nentang, tapi ternyata dia yang paling mendukung. Dan alhamdulillah sih sampai kan ibu udah meninggal ya. Sampai akhir hayat 2019 tuh itu ya kita udah bisa berikan rumah buat ibu. Ibu pengen pengen punya mobil kalau buat pulang kampung, karena kan udah di kursi roda ya. Kita belikan mobil. Tapi katanya Kang dulu kerja 2 tahun ngumpulin uang buat bikin rumah buat orang tua. Keren. Buat orang tua, tapi ya rumah rumah sederhana lah. Akhirnya kita bangun lagi, renovasi nyaman lah buat orang tua. Jadi ya dari pertama lahir itulah rumah yang paling nyaman yang pernah ditempati, karena dulu tuh ya kita kontraktor Kang. Kontrak sini. Sampai hari kita punya rumah sendiri. Iya, tapi keren Kang. Yang pasti tetap jadi kebanggaan orang tua, menginspirasi banyak orang lain. Karena teman-teman yang ada di luar, kita harus memberikan sukses kita buat membangkitkan semangat yang lain kan, bahwa peluang itu banyak. Tapi bagaimana kita juga peluang yang ada itu bisa dioptimalkan. Nah, oke, di ujung podcast kita, apa saran Akang nih buat Sobat Kang Mus? Sobat Kang Mus yang masih ragu-ragu atau masih apa nih? Ya, ini target kita anak muda. Nah, tadi Kang Mus, saya tertarik banget quote-nya bahwa potensi, tadi kan Indonesia banyak ya. Iya. Dan saya juga jadi akhirnya kepikiran, ternyata si Petek ini Kang, satu dari ratusan bahkan ribuan komoditas yang sebelumnya belum dimanfaatkan di Indonesia. Setelah dimanfaatkan bisa seperti ini gitu. Itu satu dari ratusan bahkan ribuan. Bayangkan kalau anak-anak muda ini nih, sobat-sobat Kang Mus ini melihat potensi di seluruh Indonesia, balik ke daerahnya ngelihat
kelapa jadi apa, ngelihat pohon ini jadi apa, ngelihat ikan ini jadi apa. Saya kira Indonesia untuk menjadi negara emas di tahun 2045 itu sangat mungkin banget gitu. Pasti bisa. Pasti sangat memungkinkan karena saya percaya dengan quote-nya Bung Hatta. Iya. Indonesia itu tidak akan bercahaya hanya karena obor besar di Jakarta kan. Benar. Tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ya. Jadi potensinya adalah anak-anak muda sekarang daripada jadi ekor di kota nih, mendingan jadi kepala di daerah-daerahnya lah. Di desa-desanya dia buat bisnis, dia buat pemberdayaan, buat apa? Saya yakin kalau Indonesianya berdaya, desa-desanya sejahtera, iya. Indonesia pasti akan maju. Iya. Dan kita punya potensi yang luar biasa sebetulnya. Betul, Kang. Apalagi ya disupport dengan channelnya Kang Mus ini, anak-anak muda bisa banyak inspirasi lah. Ya. Kayak Terima kasih, Kang. Kita yang pasti channel kita memang fokus memberikan inspirasi. Jadi memang target kita bagaimana anak-anak muda yang apakah baru memulai usaha ataupun yang lagi belajar. Bahkan kita juga minta tiap narasumber kita, ya kalaupun butuh informasi, butuh dihubungi, butuh belajar, dan kita selalu mencoba memberi peluang kepada teman-teman ya se-Indonesia Raya. Intinya harus belajar terus, belajar dari orang yang sukses untuk kita juga jadi sukses. Oke, Kang Aang, terima kasih atas waktunya. Pasti juga mencari waktu Kang Aang juga nggak gampang karena lagi sibuk-sibuknya, lagi sibuk bikin TikTok sekarang. Sukses terus Kang dengan si peteknya, dan harapan kita juga jangan hanya 5 produk, bantu lagi produk-produk lain di Indonesia yang untuk dikembangkan kan, walaupun nanti lewat brandnya si Petek. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan UMKM kita yang di bawah ini punya produk segala macam bisa hidup dan bisa tumbuh. Oke, Sobat Kang Mus, demikian episode kali ini. Tetap semangat dan terus nonton channel Kang Mus Inspiration. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.